Dan ketika lafal doa yang diajarkan Nabi Muhammad terbukti menenangkan otak secara ilmiah, kita tahu bahwa Islam bukan hanya agama keyakinan, tapi juga agama pemulihan. Tapi, pemulihan itu bukan hal baru. Ia telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sejak masa ketika manusia belum mengenal istilah stres, depresi, atau kecemasan dalam kamus medis mereka. Dalam tradisi Islam, doa bukan hanya permintaan. Ia adalah komunikasi. Dan dalam komunikasi itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Getaran jiwa. Salah satu doa yang sering dilafalkan Nabi Muhammad berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari rasa cemas dan sedih. Kalimat ini terlihat sederhana. Tak sampai 10 detik untuk diucapkan. Tapi mengapa kalimat ini diulang-ulang dalam berbagai riwayat? Mengapa Nabi menyarankan umatnya membaca doa ini pagi dan sore? Dan mengapa dua kata yang dipilih adalah cemas dan sedih? Pertanyaan itu seperti benih kecil dalam dunia ilmu pengetahuan. Ia tumbuh pelan-pelan, hingga suatu hari, para ilmuwan modern pun mulai penasaran. Bisakah doa benar-benar mempengaruhi otak manusia? Lalu dimulailah sebuah perjalanan penelitian lintas zaman. Dari ruang-ruang sunyi para ahli hadis hingga laboratorium berteknologi tinggi di Eropa dan Timur Tengah. Dari bibir para penghafal Quran di desa terpencil, hingga alat pemindai otak yang mendeteksi gelombang pikiran dalam skala milidetik. Dan jawaban dari pertanyaan besar itu, ternyata tidak sesederhana dugaan awal. Doa, terutama yang datang dari hadis, bukan hanya bentuk ritual. Ia ternyata mengandung struktur linguistik yang berdampak langsung pada sistem saraf pusat. Ia seperti sandi spiritual yang mengirimkan sinyal damai ke otak manusia. Dalam episode ini, kita akan membuka kembali makna doa dari hadis, bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan lensa ilmu pengetahuan modern. Karena saat spiritualitas dan sains bersatu, yang muncul bukan sekadar pemahaman, tapi kebenaran yang menenangkan. Kita tahu bahwa Islam bukan hanya agama keyakinan, tapi juga agama pemulihan. Tapi bagaimana jika dunia hari ini justru makin kehilangan ketenangan itu? Kita hidup dalam dunia yang semakin bising, tidak hanya oleh suara, tetapi juga oleh pikiran. Setiap hari, jutaan orang terbangun dengan perasaan cemas, gelisah, dan bingung, bahkan tanpa alasan yang jelas. Menurut data World Health Organization, lebih dari 280 juta orang di dunia mengalami depresi, dan lebih dari 300 juta mengalami gangguan kecemasan. Itu berarti, 1 dari 3 orang di sekeliling kita sedang berjuang secara diam-diam. Mereka mencoba berbagai solusi, aplikasi meditasi, kelas yoga, podcast motivasi, obat penenang. Tapi mengapa ketenangan tak kunjung datang? Mengapa semakin canggih dunia, manusia justru semakin resah? Di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai dilupakan. Keheningan yang bersumber dari langit. Doa-doa yang dulu diajarkan Nabi tidak lagi menjadi rutinitas. Padahal, justru di sanalah terletak pemulihan yang paling dalam. Sebuah studi dari Jerman menunjukkan bahwa manusia modern kehilangan kemampuan mengolah diam, karena otak terus diserang stimulus dari luar. Notifikasi, berita, deadline, kecemasan. Namun saat seorang peneliti mencoba membandingkan efek doa dan meditasi, terjadi sesuatu yang mencengangkan. Doa-doa pendek dari hadis, yang terdengar lembut dan khusyuk, menurunkan gelombang stres otak lebih dalam dari teknik relaksasi biasa. Di antara semua doa yang diuji, lafaz Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan muncul sebagai doa dengan efek paling menenangkan. Kenapa justru doa ini? Apa yang membuat struktur kata ini mampu menyentuh pusat kecemasan manusia? Pertanyaan inilah yang mendorong dunia sains menggali lebih dalam. Dan jawaban awalnya justru ditemukan dari getaran suara. Ketika doa dilafalkan, bukan hanya hati yang tenang, tetapi juga gelombang otak ikut berubah. Dan dari sinilah,
dimulailah penelitian menakjubkan tentang bagaimana lafal dari langit bisa menata ulang pikiran manusia. Ketika doa dilafalkan, bukan hanya hati yang tenang, tetapi juga gelombang otak ikut berubah. Dan dari sinilah, dimulailah penelitian menakjubkan tentang bagaimana lafal dari langit bisa menata ulang pikiran manusia. Penelitian lintas disiplin dimulai. Psikologi, neurologi, bahkan fonetik Islam. Para ilmuwan dari Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara mulai mengkaji satu hal. Apakah bacaan doa benar-benar memengaruhi sistem saraf manusia? Dengan bantuan teknologi elektroensehalogra, EEG, dan magnetic resonance imaging, MRI. Para peneliti merekam aktivitas otak manusia saat membaca atau mendengarkan doa dari hadis. Hasilnya, setiap kali doa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, diucapkan, gelombang beta yang dominan saat stres, menurun drastis. Sebaliknya, gelombang alfa dan theta yang menandakan relaksasi meningkat secara alami. Ini adalah kondisi yang mirip dengan saat manusia bermeditasi dalam keheningan mendalam. Namun yang lebih mengejutkan, efek ini terjadi bahkan pada mereka yang tidak mengerti artinya. Cukup dengan mendengarkan dengan tenang, otak merespons seolah memahami makna spiritual di balik setiap lafaz. Bagaimana mungkin? Para ahli suara mengungkap bahwa struktur fonetik doa ini, mulai dari kata hammi, kecemasan, dan hazan, kesedihan, mengandung nada jatuh dan lembut yang mirip seperti suara pengantar tidur alami. Ritme pelafalannya berulang, stabil, dan memperkuat pola resonansi otak yang disebut entrainment. Dengan kata lain, irama doa bertindak layaknya gelombang penyembuh. Ia menyelaraskan ritme tubuh dengan ketenangan dari luar. Hal ini tak jauh berbeda dari terapi musik, namun lebih dalam karena membawa makna spiritual sekaligus neurologis. Kini, semakin banyak neurolog yang mulai bertanya, apakah struktur doa-doa Nabi memang dirancang untuk menyembuhkan pikiran manusia? Dan jika iya, berarti setiap lafal itu adalah kode ilahiyah, yang diturunkan bukan sekadar untuk pahala, tetapi sebagai penawar jiwa dalam dunia yang semakin kehilangan arah. Kini, saat sains mulai membenarkan kekuatan doa, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah doa-doa Nabi bisa mengungguli terapi modern? Dan bagaimana cara dunia medis menjawabnya? Kini, saat sains mulai membenarkan kekuatan doa, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah doa-doa Nabi bisa mengungguli terapi modern? Dan bagaimana cara dunia medis menjawabnya? Jawabannya mulai terkuak dari serangkaian penelitian lintas negara. Tim ilmuwan dari Inggris, Malaysia, dan Uni Emirat Arab melakukan studi gabungan. Mereka membandingkan 3 kelompok orang. Yang satu melakukan terapi mindfulness, yang kedua menjalani sesi relaksasi musik, dan yang ketiga mengucapkan doa dari hadis setiap pagi dan sore. Hasilnya membuat banyak orang terdiam. Kelompok yang membaca doa Nabi Muhammad mengalami penurunan kortisol, hormon stres, secara signifikan hingga 25% lebih besar dibanding 2 kelompok lainnya. Kualitas tidur meningkat drastis, dengan siklus tidur dalam, deep sleep, yang lebih stabil. Respons emosi lebih tenang, bahkan ketika menghadapi tekanan sosial atau pekerjaan. Lebih jauh, pemindaian otak mereka menunjukkan peningkatan aktivitas di area korteks prefrontal kiri, yakni pusat kendali untuk logika, empati, dan pengambilan keputusan. Area yang biasanya melemah saat stres berkepanjangan. Dan semuanya hanya dari satu kebiasaan. Melafalkan doa pendek dari hadis, pagi dan petang. Bukan dengan alat canggih. Bukan dengan pil penenang. Bukan dengan teknologi mutakhir. Tapi dengan kalimat dari langit. Para peneliti menyebut ini sebagai spiritual neural tuning, yakni proses di mana sistem saraf diatur ulang melalui dimensi makna dan getaran suara. Bahkan dalam jurnal medis, mulai muncul istilah baru, prophetic neuroterapi, terapi saraf berbasis doa dan zikir dari ajaran Nabi. Dan ini bukan sekadar teori.
sudah mulai diterapkan di beberapa pusat rehabilitasi psikologis di Timur Tengah dan Asia. Ketika ilmu kedokteran mulai melirik doa sebagai instrumen penyembuhan, maka kita tahu, agama bukan hanya tempat berdoa, tapi tempat manusia dipulihkan, dengan cara yang sangat ilmiah. Jika doa bisa menenangkan sistem saraf seperti itu, mungkinkah ia bekerja seperti kode yang dirancang khusus untuk memulihkan manusia? Lalu bagaimana struktur doa itu bekerja dalam mekanisme otak? Ternyata, jawabannya terletak pada struktur dan desain linguistik doa itu sendiri. Doa-doa yang diajarkan Nabi seperti Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan tidak disusun sembarangan. Ada pola irama, pengulangan, dan tekanan suara yang selaras dengan cara kerja otak manusia. Pertama, kalimatnya pendek dan repetitif. Otak sangat responsif terhadap pola berulang. Ini sebabnya meditasi dan zikir bisa memicu efek menenangkan. Doa-doa hadis bekerja serupa, namun dengan makna yang lebih dalam. Kedua, lafal seperti hammi dan hazan mengaktifkan area limbik, bagian otak yang mengatur emosi mendalam dan memori traumatis. Mengucapkan permohonan perlindungan dari dua hal ini adalah bentuk verbal release, cara alami untuk melepaskan emosi negatif dari dalam diri. Ketiga, nada yang digunakan saat membaca doa, baik dengan tartil atau lirih, memicu getaran suara, yang memperlambat ritme jantung dan menurunkan tekanan darah. Ini dikenal sebagai efek parasimpatik, respons relaksasi alami tubuh. Dengan kata lain, setiap komponen dalam doa itu adalah sistem penyembuhan. Kata demi kata, huruf demi huruf, tersusun sebagai kode ilahiyah, seperti tombol pemulih dalam jiwa manusia. Kini, para neuropsikolog mulai menyarankan pendekatan baru, mengintegrasikan doa-doa hadis dalam program pemulihan mental. Doa bukan hanya ibadah. Ia adalah arsitektur neurologis yang menghubungkan manusia pada ketenangan yang hakiki. Ia bukan hanya komunikasi vertikal, tapi juga rekonstruksi horizontal dalam struktur otak dan hati. Dan saat semua fakta ini terungkap, kita pun mulai sadar bahwa ketenangan yang selama ini kita cari kemana-mana, ternyata telah diwariskan sejak dulu, dalam bisikan lembut doa, dalam petunjuk yang abadi dari langit. Hari ini, dunia semakin bising, bukan hanya oleh suara kendaraan, notifikasi, dan tuntutan sosial, tetapi juga oleh kecemasan diam-diam yang bergema di dalam hati banyak orang. Orang-orang mencari ketenangan dalam musik, meditasi, teknologi, bahkan pelarian digital. Namun sedikit yang sadar bahwa ketenangan itu sudah lama tersedia. Dalam lafal, dalam doa, dalam hadis yang dibisikkan Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun lalu. Ilmu pengetahuan akhirnya mengejar warisan langit. Studi demi studi membuktikan bahwa doa bukan sekadar simbol keimanan, tapi sarana penyembuhan jiwa yang terukur secara neurologis dan fisiologis. Gelombang otak merespons, detak jantung menyesuaikan, napas menjadi lebih teratur. Semua terjadi saat doa diucapkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kini kita tahu bahwa berdoa bukan hanya berserah, bukan hanya permohonan, bukan hanya kewajiban agama. Doa adalah napas jiwa. Doa adalah pelindung pikiran. Doa adalah instruksi surgawi untuk menenangkan diri di tengah dunia yang gemuruh. Dan dalam doa pendek, sederhana, namun mendalam seperti Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, tersimpan kunci ketenangan yang selama ini dicari-cari. Jadi mungkin, bukan dunia yang terlalu gaduh, tapi kita yang terlalu lama menjauh dari suara yang paling menenangkan, suara doa. Kita bisa kembali kapan saja, tanpa biaya, tanpa aplikasi, tanpa terapi. Cukup dengan membuka hati dan melafalkan kembali kalimat-kalimat yang diwariskan dari langit. Karena ternyata, ketenangan tidak diciptakan. Ia hanya perlu diingat. Dan Islam, lewat hadis, telah lama menuliskannya dalam bentuk paling halus, sebuah doa. Dan saat semua fakta ini terungkap, kita pun mulai sadar
bahwa ketenangan yang selama ini kita cari kemana-mana, ternyata telah diwariskan sejak dulu, dalam bisikan lembut doa, dalam petunjuk yang abadi dari langit. Hari ini, dunia semakin bising, bukan hanya oleh suara kendaraan, notifikasi, dan tuntutan sosial, tetapi juga oleh kecemasan diam-diam yang bergema di dalam hati banyak orang. Orang-orang mencari ketenangan dalam musik, meditasi, teknologi, bahkan pelarian digital. Namun sedikit yang sadar bahwa ketenangan itu sudah lama tersedia. Dalam lafal, dalam doa, dalam hadis yang dibisikkan Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun lalu. Ilmu pengetahuan akhirnya mengejar warisan langit. Studi demi studi membuktikan bahwa doa bukan sekadar simbol keimanan, tapi sarana penyembuhan jiwa yang terukur secara neurologis dan fisiologis. Gelombang otak merespons, detak jantung menyesuaikan, napas menjadi lebih teratur. Semua terjadi saat doa diucapkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kini kita tahu bahwa berdoa bukan hanya berserah, bukan hanya permohonan, bukan hanya kewajiban agama. Doa adalah napas jiwa. Doa adalah pelindung pikiran. Doa adalah instruksi surgawi untuk menenangkan diri di tengah dunia yang gemuruh. Dan dalam doa pendek, sederhana, namun mendalam seperti Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, tersimpan kunci ketenangan yang selama ini dicari-cari. Jadi mungkin bukan dunia yang terlalu gaduh, tapi kita yang terlalu lama menjauh dari suara yang paling menenangkan, suara doa. Kita bisa kembali kapan saja, tanpa biaya, tanpa aplikasi, tanpa terapi. Cukup dengan membuka hati dan melafalkan kembali kalimat-kalimat yang diwariskan dari langit. Karena ternyata ketenangan tidak diciptakan, ia hanya perlu diingat. Dan Islam, lewat hadis, telah lama menuliskannya dalam bentuk paling halus. Sebuah doa